Bu Sri Hastuti bisa tolong disesuaikan, Pak Gunaris. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, kita bisa mulai ya sesi untuk seminar kita pagi ini. Nah, pagi ini kita adalah seminar bersama dengan rangkaian kegiatan dari acara NUNI dengan judul Teknologi Enhanced Learning, How to Improve Education with Technology yang akan dibawakan oleh Dr. Johan MK. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti seminar ini. Semoga dalam kegiatan bersama hari ini kita bisa banyak sharing dan juga belajar. Nah, selain itu beberapa panduan yang ingin saya harapkan untuk Bapak Ibu ketahui adalah yang pertama, kita perlu menyesuaikan dengan panduan, yaitu silakan Bapak Ibu untuk merename. Jadi silakan di sebelah kanan ada more, kemudian pilih rename, dengan aturannya adalah kampus asal, strip, nama, strip dengan kode dosen. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti prosedur tersebut. Kemudian yang kedua adalah, bila Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu bisa melakukan chat ya, ataupun Bapak Ibu juga bisa raise hand. Oke. Untuk raise hand, untuk mengangkat tangan, Bapak Ibu dapat di titik 3 samping, kemudian ada tulisan raise hand. Jadi di pojok partisipannya diklik dulu, nanti di list namanya, di sebelah kanan pojok itu nanti ada raise hand, tulisannya, bisa gunakan hal tersebut, sehingga nanti akan muncul tanda tangan. Kemudian nanti kami sebagai host akan membuka mic untuk Bapak Ibu dapat bertanya langsung nantinya. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk panduan awalnya dan aturan cara kita melakukan seminar hari ini? Bila tidak ada, yang ketiga adalah Bapak Ibu harus menyelesaikan seminar ini untuk mendapatkan sertifikat. Nanti setelah seminar berakhir akan ada exit form yang perlu Bapak Ibu isi, sehingga dari sana kami akan mendapatkan informasi nama dan detail lainnya untuk kami kirimkan e-sertifikatnya. Nah, sebelum kita mulai dari Pak Johan, pada kegiatan hari ini akan dibuka oleh Bapak Andreas Chang. Bapak Andreas Chang adalah Direktur Kampus BINUS untuk Kota Bandung. Pak Andreas Chang, kami persilahkan. Terima kasih Bu Eva. Ibu Bapak selamat pagi. Saya sungguh bahagia bisa membuka acara ini. Ini adalah sebuah kerjasama yang indah di dalam NUNI. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar NUNI, NUNI itu singkatan dari Nationwide University Network in Indonesia, yang terdiri dari perguruan tinggi negeri dan swasta, yang kira-kira kalau jumlah mahasiswanya dijumlahkan itu 500 juta orang lebih gitu. Diharapkan dengan adanya NUNI ini, semua perguruan tinggi dan juga mahasiswa di dalamnya bisa memberikan dampak yang besar bagi perkembangan negara Republik Indonesia. Kita juga bersyukur pada pagi hari ini ada banyak ahli yang akan memberikan masukan untuk kita. Saya ingin secara khusus atas nama perguruan tinggi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Teduh Dirgahayu, ST MSc dari Universitas Islam Indonesia, Dr. Ibu Izati Muhima, ST MSc PhD, Dr. Ing Ridho Rahmadi, Eskom MSc dari Universitas Islam Indonesia. Kemudian dari BINUS, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Aditya Kurniawan, Bapak Dr. Johan Mulyadikerta, dan Bapak Alexander Gunawan. Semoga ilmu yang Bapak Ibu akan sharingkan ini bermanfaat bagi Ibu Bapak dosen. Kepada Ibu Bapak peserta, tentunya ini suatu yang luar biasa, mohon bisa mengikuti sampai akhir sehingga nanti bisa memperoleh sertifikat yang akan dikirimkan oleh BINUS University. Nah, sekedar Bapak Ibu ketahui, BINUS University saat ini memiliki
11 gedung kampus yang tersebar di Jakarta Raya, Jabodetabek, di Semarang, dan juga di Bandung. Nah, saya ini bersama Pak Johan dan Bu Eva ditugaskan di BINUS Bandung. Sekiranya Bapak Ibu main ke Bandung, silakan mampir. Saya ucapkan selamat mengikuti seminar. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati Ibu Bapak sekalian. Selamat pagi. Terima kasih Pak Andreas Chang atas pembukaannya. Tanpa membuang lebih banyak waktu sehingga kita bisa lebih banyak belajar. Pak Johan, kami persilakan Pak. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dalam bahasa Sundanya Wilujeng Sumping, Sampurasun. Ya, saya akan ini sifatnya sharing saja Bapak Ibu. Jadi dan mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar istilah teknologi enhanced learning, tapi ya ini adalah salah satu topik yang cukup menarik yang dalam tahun-tahun terakhir ini juga berkembang, apalagi ditambah dengan kondisi seperti ini. Jadi pada waktu tahun-tahun yang belakangan kita bicaranya adalah industri atau revolution ya, revolusi industri 4.0 ya. Salah satunya adalah ada istilah disruption. Nah, ini tahun ini kita benar-benar mengalami disruption dengan adanya COVID-19 ini. Jadi mau nggak mau kita, semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan pun kita juga terpengaruh istilahnya. Nah, dengan dukungan teknologi ini kita sedikit banyak terbantu. Apalagi dengan adanya koneksi jaringan, internet, dan segala macam. Sebab bayangkan kalau misalnya kondisi ini terjadi 20 tahun yang lalu, gitu misalnya. Di mana internet, infrastruktur, dan lain-lainnya belum secanggih sekarang ini dan belum tersebar dan secepat sekarang ini, maka hal ini akan sangat-sangat memberatkan baik bagi institusi, mahasiswa, kemudian juga dosen, dan sebagainya. Jadi saya pikir ya kita harus mengakui bahwa ini juga mungkin rencana yang Maha Kuasa juga gitu istilahnya. Meskipun kita juga tidak serta-merta untuk mengakui bahwa penyakit ini adalah, atau wabah ini adalah salah satu, ya satu sisi ada cobaan, dan sisi yang lain adalah salah satunya adalah bagi dunia pendidikan ini adalah satu challenge atau kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan teknologi ini. Jadi hari ini saya coba sharing saja Bapak Ibu, dan saya ingin juga mendapat masukan-masukan dari Bapak Ibu, mungkin yang lain. Saya tadi ada melihat bahwa profil Bapak Ibu sekalian adalah ahli semua, jadi saya juga ingin supaya kita juga dapat belajar bersama, mendapatkan masukan dari hal ini. Baik, topik yang akan saya bawakan hari ini adalah teknologi enhanced learning, how to improve education with technology. Agenda kita adalah tadi introduction, kemudian teknologi enhanced learning konsepnya seperti apa, kemudian juga historinya atau sejarahnya dari TEL ini yang kita sebut berikutnya adalah TEL, ya. Kemudian dari sisi recent studies atau penelitian yang saat ini juga berkembang terhadap topik ini, dan terakhir adalah kesimpulan, conclusion. Nah, ini saya juga akan mungkin membawakan tidak lama, jadi punya waktu sampai jam 11 ya, Bu Eva ya. Ya. Nah, awalnya adalah saya juga dalam penelitian ini ada salah satu topik yang saya juga dalam roadmap saya terhadap teknologi enhanced learning ini, bahwa kita harus mengakui bahwa saat ini pembelajaran itu adalah salah satu hal yang sudah cukup lama ya. Jadi dari awal manusia itu itu pasti ada pembelajaran ya. Bagaimana manusia bisa menciptakan sesuatu gitu kan dengan adanya budaya. Nah, salah satunya adalah pendidikan dan pembelajaran seperti ini. Salah satu skills yang sangat istilahnya awal istilahnya dari awal manusia ada itu sudah dilakukan pembelajaran seperti ini.
Kemudian melalui pembelajaran ini manusia itu menyimpan, kemudian menjadikan ini sebagai sebuah knowledge, sebagai sebuah pengetahuan, dan ini akan diturunkan kepada anak cucunya. Jadi dalam sejarah umat manusia ini, setiap ada perkembangan budaya, kemudian ada namanya revolusi, industri, dan seterusnya, itu adalah melalui proses pembelajaran seperti itu. Dan dari riset penelitian-penelitian yang dilakukan mengenai pembelajaran ini, dimasukkan unsur-unsur teknologi dan pengembangannya untuk memperluas, istilahnya memperluas bagaimana pembelajaran itu bisa membantu manusia supaya bisa mengembangkan potensi dirinya. Nah, jadi mau tidak mau kita mengakui bahwa antara pembelajaran dan teknologi ini saling bekerja sama. Dan pada akhirnya saat ini riset tentang pembelajaran berbasis pada teknologi, kemudian juga berbasis pada pembelajaran itu sendiri, didaktik, dan juga teknologi yang terkini itu sangat-sangat ya banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti. Nah, sebelumnya ini adalah satu model yang disebut Brenner's model tentang ecological system theory, di mana seseorang anak atau manusia istilahnya ketika belajar itu dipengaruhi oleh banyak sistem, baik dari sisi makro, ekosistem, ya tadi indirect environment ya, kemudian dari mesosistem, koneksi antara sistem-sistem tersebut, microsystem, kemudian di situ ditambahkan ada satu subsystem yang disebut sebagai techno subsystem. Kita tidak bisa pungkiri lagi ketika anak-anak kita pada tahun sekarang, pada zaman sekarang, ketika lahir, yang dihadapkan itu bukan mainan. Kalau dulu saya mainannya kelereng lah istilahnya, kemudian main petak umpet. Sekarang lahir itu langsung dihadapkan ke mukanya itu udah gadget istilahnya, teknologi. Jadi kalau zaman-zaman sekarang itu tidak aneh gitu istilahnya. Jadi kalau anak-anak kita mungkin balita yang dihadapkan kepada majalah gitu kan, buku, atau tidak di sebelahnya adalah misalnya tablet, iPad dan sebagainya, ya mereka akan milih yang tablet istilahnya. Nah, kalau saya dihadapkan pada buku, dia bingung gitu istilahnya. Bagaimana cara membuka bukunya, digeser-geser dan segala macam, itu tidak jadi sesuatu yang aneh bagi dia. Nah, ini menjadi satu fenomena tersendiri bahwa saat ini anak-anak kita zaman sekarang udah milenial dan generasi Z dan Alpha dan sekarang itu sudah tidak asing lagi dengan hal seperti ini. Teknologi itu menjadi bagian dari kehidupan dia sehari-hari. Nah, dalam konteks kali ini adalah bahwa teknologi ini sudah menjadi satu subsistem sendiri, di mana itu juga mempengaruhi proses dia dalam belajar. Nah, sekarang akhirnya kita bisa lihat bahwa sekarang ini pembelajaran itu tidak bisa dipisahkan dari teknologi, dan teknologi itu sendiri merupakan satu pemicu gitu istilahnya, dan bisa menjadi satu sinergi yang baik untuk dalam proses kita mempelajari sesuatu. Dan saat ini juga learning proses itu atau proses pembelajaran itu tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Jadi kalau misalnya saat ini mungkin kita ingat itu dulu kita masih misalnya sebelum wabah ini ya, belajar dari rumah ini, kita mengajar di kelas itu mau nggak mau kita sudah terbiasa misalnya siapkan dengan PowerPoint, dengan presentasi, dengan proyektor gitu istilahnya, atau ketika menggunakan pembelajaran secara digital, kita juga menyimpan filenya itu di cloud, kemudian menggunakan Google Form, kemudian Microsoft Form dan sebagainya untuk melakukan proses pembelajaran ini. Bahkan ya caranya dengan ada gamification, kemudian ada namanya Kahoot dan sebagainya, itu sudah menjadi bagian dari proses pembelajaran anak-anak kita sendiri. Kalau kita belajar, teringat mungkin guru-guru kita zaman kita masih kuliah, sekolah itu menggunakan kapur, papan tulis, whiteboard dan sebagainya. Sekarang itu sudah menjadi tidak menarik lagi gitu kalau misalnya untuk generasi zaman sekarang. Dan pengenalan akan teknologi itu sendiri menjadi satu keharusan gitu dalam satu proses pembelajaran itu. Seharusnya juga bukan hanya pada waktu mahasiswa kita atau anak-anak kita
masuk ke perguruan tinggi, tapi sejak awal dari mula mereka mengenal pendidikan itu dari belajar sekolah di SD, SMP, SMA, atau bahkan dari early childhood gitu misalnya, mereka harusnya sudah dihadapkan atau sudah dikenalkan pada proses pembelajaran menggunakan teknologi seperti ini. Jadi bukan sesuatu yang aneh lagi gitu. Mungkin yang sekarang yang aneh kalau misalnya kita ngajar di kelas masih menggunakan kapur atau papan tulis gitu istilahnya, bagi mereka jadinya aneh gitu. Tapi sekarang ini mungkin kalau istilah sekarang ada new normal gitu, sekarang ini udah dalam pembelajaran itu udah new normalnya itu sudah jadi normal sekarang kalau misalnya menggunakan teknologi. Ya, ini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Nah, saat ini pun dalam dunia industri, pasar sendiri itu juga mau tidak mau menyesuaikan dengan kondisi teknologi yang sekarang ini berkembang. Jadi teknologi itu sifatnya push untuk market, jadi mendorong perkembangan dari pasar atau industri itu sendiri. Sedangkan supply dari industri adalah mau tidak mau adalah institusi pendidikan. Jadi dari pendidikan itu harus mensuplai market atau industri yang saat ini. Padahal teknologi yang terkini saat ini adalah mereka yang mendorong kemajuan dari pasar atau industri itu sendiri. Jadi secara tidak langsung teknologi juga mendorong perkembangan dari pendidikan kita yang akan kita lakukan. Kalau tidak, maka market tidak akan bisa atau edukasi tidak akan bisa catch up dengan perkembangan industri. Anak-anak kita tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan di industri saat ini, di market saat ini. Karena teknologi itu berkembang terus dan itu yang push atau mendorong perkembangan dari industri dan market pada umumnya. Jadi kalau misalnya kita mensuplai market teknologi yang lama, maka akibatnya ya kita tidak punya competitive advantage lagi gitu istilahnya. Nah, perguruan tinggi yang punya satu keunggulan di bidang teknologi, maka dialah yang akan lulusannya atau produknya yang akan digunakan oleh market. Nah, itu yang menjadi satu pemikiran kita bersama bahwa mau tidak mau kita juga harus bisa mengejar gitu istilahnya. Jangan sampai kita tidak menjadi satu menara gading yang hanya mengedepankan atau hanya membanggakan tentang satu teori-teori yang harusnya itu sudah tidak digunakan lagi oleh industri atau market. Jadi pada akhirnya setelah melihat beberapa hal tersebut di atas, maka kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa teknologi enhanced learning yang kita nanti sebut, pada akhirnya kita sebut TEL ini, saya singkat aja TEL gitu ya, adalah sebuah proses pembelajaran di mana itu dibantu atau didukung oleh teknologi digital. Dan TEL sendiri adalah harus mengacu kepada situasi di mana teknologi itu digunakan untuk meningkatkan experience atau pengalaman belajar dari si mahasiswa kita atau murid-murid kita. Dan TEL juga tidak berarti hanya dari proses pembelajaran saja, tapi juga dari penggunaan teknologi itu sendiri. Tidak hanya dari sisi proses pembelajaran itu dilihat dari hanya menggunakan komputer, hanya menggunakan flash disk, menggunakan internet, tetapi justru dalam hal ini adalah dari proses ini adalah justru memperkuat, meningkatkan, memperkaya dan juga membantu si teknologi itu sendiri ke depannya adalah untuk supaya dia bisa sama-sama gitu istilahnya untuk membantu proses ini pada si pembelajar, mahasiswa itu. Hal ini harusnya juga dilihat sebagai proses yang mendukung, mensupport dalam peningkatan segala macam aktivitas pembelajaran melalui teknologi. Jadi mungkin kalau misalnya saat ini ada ya termasuk di saya juga punya anak-anak, kemudian di sekolahnya itu kadang-kadang ada juga yang melarang penggunaan gadget gitu. Kalau misalnya sekarang ini malahan justru anak-anak disuruh untuk pakai gadget karena semua pembelajaran itu harus adanya di handphone, di tablet dan segala macam. Harusnya itu kita juga bisa mengarahkan bahwa penggunaan teknologi ini
bukan hanya dari sisi dari sisi entertainment-nya saja, tapi juga dari setiap learning activity di rumah, di luar, di sekolah, itu harusnya bisa mendukung dalam proses pembelajaran seperti itu. Ya, ini saya ambil dari Carewald McCallum. Ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi, bahwa dalam penggunaan teknologi ini juga meningkatkan atau memicu kepada sebuah inovasi dalam bidang pendidikan ini, di mana pendidikan yang menggunakan teknologi ini bisa kita sebut sebagai pendidikan yang efektif atau bisa meningkatkan mutu dari pendidikan itu sendiri jika pendekatannya secara aktif itu baik dari sisi penciptaan atau creation terhadap multimedia digital resources. Nah, sekarang ini kalau anak-anak zaman dulu kalau ditanya mau jadi apa, jadi dokter, insinyur dan segala macam gitu. Kalau ditanya sekarang anak-anak mau jadi apa, jadi YouTuber gitu. Jadi konten ini mungkin is the king kalau misalnya saya sebut ya, jadi konten. Tetapi masalahnya apakah konten itu bisa dijadikan sarana untuk belajar anak-anak kita? Jangan sampai hanya untuk sekedar untuk tren dan segala macam gitu kan. Jadi untuk tidak ada unsur pendidikan di dalam konten itu, dan kita harus arahkan, mungkin kita juga ajak guru-guru kita gitu kan, mungkin di lingkungan kita juga mungkin ada 1-2 orang dosen yang YouTuber juga. Nah, tapi kita bukan YouTuber yang ini ya, YouTuber yang sensasional gitu, tapi ini YouTuber yang memang benar-benar concern akan konten dari pembelajaran itu sendiri. Dan itu sangat-sangat membantu kita untuk meningkatkan mutu pembelajaran itu melalui konten digital. Kemudian dari sisi tujuannya adalah didesain untuk penggunaan teknologi ini untuk mempromosikan suatu engagement. Jadi kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ini cepat bosan gitu. Tapi kalau sudah ketemu dengan konten yang baik, gitu, konten yang bagus melalui Instagram, melalui Line ataupun tools sosial media saat ini, maka mereka akan cepat nyantol istilahnya gitu kan. Dan itu harusnya juga digunakan oleh institusi kita gitu sebagai institusi pendidikan. Jangan sampai nanti kalau misalnya gitu istilahnya. Nah, harusnya kita, dosen-dosen kita itu harusnya adalah selebgram atau selebgram pendidikan. Yang kita belum ada istilah itu ya, selebgram pendidikan gitu kan, dari sisi konten tersebut. Nah, kemudian juga collaborative learning itu juga satu kondisi di mana itu harus diciptakan dalam penggunaan teknologi ini. Seperti yang kita lakukan pada hari ini adalah sebuah contoh dari kolaborasi. Kemudian juga dari sisi personalisasi learning, karena saat ini adalah hanya orang-orang yang mungkin dengan kondisi seperti ini mereka harus belajar dari rumah, gitu, tidak terhubung secara fisik dengan teman-teman mereka. Mereka harus bisa belajar secara mandiri, tapi terhubungnya pun dengan gadget atau dengan sosial media. Gitu. Jadi harusnya adalah satu learning experience yang baik harusnya bisa mendukung mereka untuk bisa belajar secara mandiri. Kemudian juga bisa meningkatkan akses kepada sumber yang otentik istilahnya. Jangan sampai mereka juga terlalu gold gitu kan. Mereka cari-cari, tidak ada fokus, dan kemudian mereka tidak dapat apa-apa. Dan itu harusnya bisa dilakukan ketika kita memanfaatkan teknologi. Kemudian juga dari sisi hubungan atau koneksi antara baik gurunya, antara mentornya, antara peer-nya atau teman-teman sebayanya, itu juga kita bisa manfaatkan. Nah, ini sudah banyak tools kolaborasi seperti ini. Ya, sebagai contoh yang tadi Google Education, Google Edu, kemudian juga ada Microsoft Teams, gitu. Dan hal seperti ini, LMS dan collaboration tools seperti ini sangat-sangat penting gitu bagi kondisi, bagi generasi-generasi sekarang. Oke, mungkin saya tanya dulu Bu Eva, apakah saya lanjut saja atau kalau ada pertanyaan, silakan kalau misalnya mau Sampai sementara ini belum ada pertanyaan Pak.
Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung di chat juga ataupun di raise hand ya. Mungkin Bapak ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu sampai di sini? Kayaknya masih belum. Ya, ini baru. Tapi bisa di chat kok ya Bapak Ibu, sembari mengingatkan. Ya, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, saya akan coba teruskan. Jadi akhirnya dengan melihat pengertian dari TEL itu sendiri, ternyata tidak cukup hanya kita mengadopsi unsur teknologinya saja. Jadi konsep-konsep TEL ini juga harus melihat dari berbagai aspek, berbagai disiplin ilmu, dan akhirnya kita bisa simpulkan bahwa TEL ini ternyata interdisciplinary, jadi disiplin ilmu, antara disiplin ilmu. Jadi secara umum TEL ini adalah education atau pendidikan yang antara education dan computer science. Tapi juga dia melihat dari sudut pandang psikologinya, dari sudut pandang yang lain-lainnya, yang kita sebut scientometric, istilahnya ada yang disebut itu. Jadi bisa native science, neuroscience, kemudian antropologi, sosiologi, information science, design study, instructional design, dan seterusnya. Jadi memang tidak sederhana Bapak Ibu, dari yang saya pelajari itu TEL ini tidak sederhana karena interdisipliner sekali. Tetapi kalau kita belajar semuanya, akhirnya jadinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi terlalu luas gitu. Jadi mungkin kalau dalam riset kita yang akan kita lakukan, kita melihat dari sisi yang spesifik saja. Jadi ini kalau misalnya saya ambil ini dari holistic approach to technology enhanced learning, ini sangat-sangat luas istilahnya. Jadi bisa saja dari sisi sosial, bisa dari sisi eksperimental, kemudian dan itu sangat-sangat broad ya, sangat-sangat terbuka lebar bagi kita untuk masuk ke dalam topik kali ini. Jadi mungkin istilahnya simpel ya, teknologi enhanced learning. Tapi kalau dikupas dan lebih lanjut, ini kaitannya sangat-sangat luas sekali. Nah, secara umum, kalau bisa disimpul atau bisa disampaikan, itu tren yang sekarang ini sedang berkembang dalam pembelajaran berbasis teknologi ini. Tren riset yang saat ini dilakukan adalah secara umum bisa dibagi menjadi 3 menurut Moll, Swartz, dan Posner dan Barteri ini, yaitu tentang cognitive state, associative state maupun autonomous state. Jadi mahasiswa kita itu mungkin dari awalnya adalah ya tadi, apakah mereka bisa mengerti dulu terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian mereka bisa menghubungkan ya, kalau misalnya kita hubungkan dengan mungkin taksonomi Bloom dan Solo dan sebagainya, itu kita bisa melihat ya. Jadi ranah-ranahnya itu dari mulai kognitif, kemudian dia bisa mengasosiasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari dalam kondisi teknologi saat ini. Kemudian mereka bisa belajar sendiri, otonomus, mereka bisa kita lepas sendiri. Dan ini melihat dari sudut pandang teknologi enhanced learning ini, itu harusnya kita ya punya cita-cita bersama-sama gitu. Kalau mahasiswa atau anak-anak kita nantinya harusnya sudah bisa masuk ke autonomous state. Dengan teknologi enhanced learning ini mereka bisa kita lepaskan. Bukan berarti sebagai dosen institusi pendidikan kita lepas tangan, tidak. Tapi kita membimbing mereka untuk bisa mencapai ke sana. Karena mau tidak mau kalau misalnya sekarang ini di pembelajaran awal mereka tidak kita ajarkan untuk bisa mandiri, maka agak sulit gitu mereka untuk mengejar, apalagi tadi dengan teknologi yang berkembang terus mendorong industri pasar yang sangat cepat sekali, kita sebagai institusi pendidikan juga harus catch up dengan hal itu. Dan kalau kita tidak mendorong mereka untuk bisa sampai ke stage autonomous ini, mereka tidak bisa ketinggalan, mereka akan ketinggalan gitu. Mereka tidak bisa melihat gitu perkembangan saat ini seperti apa. Dan mereka terjebak dalam lingkungannya dia sendiri, terjebak dalam keasikannya dia sendiri, karena sifat itu ya tadi personalize itu kalau tidak dikembangkan atau tidak di nurture atau tidak dituntun, mereka akan terjebak dalam ya keasikan mereka sendiri, tidak untuk pembelajaran sendiri. Nah, kemudian dari sisi teori pembelajaran kita mengenal adanya constructivism.
apa itu constructive design? Berarti si siswa itu sendiri atau pembelajar itu harus bisa mengkonstruk atau bisa menyusun, membangun proses pembelajaran itu sendiri. Kita sebut nanti adalah istilah student-centered learning, teacher-centered learning. Tetapi sekarang ini constructive design tidak bisa berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan connectivism, istilah baru ya mungkin connectivism. Jadi PL ini berbasis berteori dalam modern approach ini salah satunya adalah constructivism. Dan constructivism merupakan satu mau nggak mau adalah satu dasar teori yang mendukung dari PL ini. Kenapa? Karena dari constructivism ini kita melihat bahwa justru si siswanya itulah yang menjadi center. Dia tidak menjadi objek tapi jadi subjek. Dia bisa sekarang ini dengan kondisi teknologi yang saat ini, dia bisa mengambil ilmu itu atau pengetahuan itu dari mana aja. Bisa dari perpustakaan, bisa dari ya sekarang internet yang berkembang sangat cepat, gitu. Bisa dari masyarakat, bisa dari sumber-sumber lainnya, dan itu membuat dia bisa mengelola atau bisa mengolah itu menjadi suatu pengetahuan. Nah, tetapi yang terakhir adalah connectivism, itu juga sebuah teori learning di mana orang pembelajar konstruktivis teori ini itu harus bisa dihubungkan dengan standar dari era digital saat ini. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa fasilitasi mahasiswa kita untuk mereka bisa mengakses sumber-sumber yang saat ini berupa sumber digital, maka ya istilahnya kita agak ketinggalan gitu istilahnya. Mungkin selama ini yang paling bisa kita berikan kepada mahasiswa, oke, cari di perpustakaan buku ini, coba cari di majalah. Dulu kan zaman saya itu istilahnya, ketika belajar clipping istilahnya. Nah, kalau sekarang disuruh clipping, gunting-gunting koran, gunting-gunting majalah, sepertinya agak tidak terlalu menarik. Tapi kalau sekarang dengan satu tools googling, semua ada tersedia. Tetapi masalahnya adalah apakah yang di googling sama si mahasiswa itu merupakan sumber yang sesuai dengan konteks yang kita maksudkan. Nah, itu yang menjadi masalah nantinya. Nah, itu ada teori-teori yang lain. Jadi secara umum connectivism adalah semuanya itu akan dengan adanya teknologi internet saat ini itu bisa diterapkan dari penggunaan internet, mobile device, kemudian juga dengan social media gitu kan, dengan juga dari sisi dari sisi sumber-sumber informasi yang ada saat ini. Jadi kalau kita lihat tahapannya, maka kita harus juga mengajarkan kepada mereka untuk bisa coba persiapannya apa dulu. Jadi ada preparatory phase gitu, mereka harus searching. Nah, pertama masalahnya adalah mereka searching itu kan karena dengan teknologi internet saat ini informasi itu bisa ribuan, puluhan ribu, jutaan gitu. Mana yang harus mereka pilih gitu supaya bisa sesuai dengan konteks. Ya. Jangan sampai yang saat ini fenomena ini sedikit OOT sedikit Bapak Ibu ya. Saat ini fenomena dengan adanya COVID-19 ini, maka pembelajaran online, tugas online, ujian pun online. Tapi ketika kita sebagai dosen juga sebagai pendidik juga tidak catch up dengan teknologi yang di sana di internet sana gitu istilahnya, maka kita secara tidak langsung itu seolah dibodohin terus sama mereka. Mahasiswa kita pintar-pintar Bapak Ibu. Di tempat kami kalau misalnya ada soal yang kita ambil dari buku, kita ambil dari internet, mereka dengan satu klik itu langsung tahu jawabannya. Maka mereka dengan rela bayar untuk sebuah jawaban soal itu karena sudah tersedia di mana-mana. Dan itu yang ini terjadi. Maka dari itu kita harus juga didik mereka dengan teknologi ini bahwa harusnya adalah ada fase actual learning di mana mereka mendapatkan knowledge itu dari objek-objek yang sudah terseleksi atau sudah dipilih sesuai dengan konteks. Nah, terakhir adalah evaluation assessment, itu mereka juga bisa mengevaluasi ini benar nggak gitu. Apa ini membangun saya nggak sebagai pembelajar. Gitu. Dari situ kita lihat ada 8 Pak Johan, sebelum kita lanjutkan ini, mumpung lagi ngomongin tentang teknologi, kebetulan ada Pak Intan dari STEMIC di Panegara Makassar bertanya Pak, kebetulan, yaitu pertanyaannya adalah salah satu wujud Tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat ya. Jadi misalnya adalah memberikan workshop berupa LMS pembelajaran kepada sekolah. Oke.
Nah, sekolah tersebut belum memiliki LMS dan rata-rata latar belakang gurunya juga belum tahu LMS, Pak. Dalam kondisi begini, kira-kira bagusan mana nih? Pembelajarannya berbasiskan Classroom Google, atau LMS lain, atau LMS dari Kemendikbud, Ruang Guru, Edmo, dan sebagainya, Pak. Mungkin itu sih, Pak. Teknologinya nih. Ya, kalau dilihat memang sesuai dengan kebutuhan sih, Pak. Dari sisi, siapa Pak Intan? Betul ya? Teknologinya, Pak. Yang bertanya tadi? Pak Indo Intan dari STEMIK di Panegara Makassar. Oke, baik. Ya, Pak Intan, jadi ya artinya adalah kalau sekarang ini dengan kondisi sekarang ini memang kita tidak bisa melihat merata gitu istilahnya. Kalaupun tadi saya katakan 20 tahun yang sebelumnya di mana teknologi internet itu belum secanggih sekarang, even sekarang pun dengan semua bisa diakses dengan melalui gadget, dengan teknologi wireless, kemudian broadband, even di daerah-daerah tertentu yang aksesnya juga sulit, itu juga menjadi masalah. Nah, mungkin ya saat ini kita tidak bisa tutup mata bahwa kalau di daerah-daerah seperti itu, akses kepada teknologi ini sangat kurang, minim, dan sebagainya. Tetapi jadi tanggung jawab kita bersama mungkin sebagai pendidik juga ingin share kepada mereka. Intinya adalah dengan kondisi sekarang ini, kalaupun dulu, kalau kita sebut dengan teknologi ya, teknologi enhanced learning ini, nanti saya akan coba jelaskan ada historinya. Salah satunya adalah melalui televisi. Tapi kemarin saya coba diskusi juga, ada beberapa rekan juga mengatakan bahwa nggak efektif juga gitu istilahnya. Karena mereka juga tidak tahu ini kapan jadwal untuk mereka bisa belajar dan sebagainya. Jadi artinya saat ini, kalaupun sekarang ada yang di internet, kalau bisa kita mulai dulu dengan pertama adalah yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kebetulan yang ada saat ini ada Google ya, Google Education dan sebagainya, itu ada Google Form dan sebagainya, itu salah satunya adalah tools yang sangat-sangat bagus gitu, baik untuk mereka mengembangkan gitu keingintahuan dari si anak-anak kita. Tetapi pada dasarnya adalah gurunya pun harusnya juga diajarin. Gitu. Nah, ini sangat kompleks, tetapi mungkin bisa dipecah-pecah di tahap-tahap tertentu. Ya, pengenalan pertama adalah pengenalan. Kalau sampai secara, saya juga masih temui adalah ada juga sekolah atau daerah yang masih belum bisa menggunakan even komputer, mouse, dan sebagainya. Itu pun juga penting juga. Jadi, saya pikir pengenalan akan digital itu bisa dimulai dari paling sederhana, kemudian pengenalan akan internet, tapi juga tidak bisa memaksa bahwa apakah mereka sudah punya akses belum gitu. Kita juga bisa kerjasama dengan penyedia layanan internet di sana dan sebagainya. Tetapi kalau tidak mau, kalau misalnya kita ingin supaya bisa kompetitif di dunia pendidikan, di luar dan sebagainya, mau nggak mau kita harus mulai dari hal yang sederhana tersebut. Nah, salah satunya adalah perpustakaan digital. Jadi ada rekan dosen kami di Bina Nusantara juga, even offline, mereka masukkan itu ke dalam sebuah database lokal, database offline, kemudian menggunakan komputer mini, Raspberry Pi misalnya contohnya, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya. Dan itu bisa diakses oleh banyak siswa gitu istilahnya. Jadi kita tidak terlalu muluk-muluk, online, internet, broadband, sekian gigabit per second dan sebagainya. Kita bisa bantu mereka dengan konten terlebih dahulu. Pengenalan akan konten, pembelajaran akan digital dan sebagainya, meskipun dia offline, itu juga bisa dilakukan. Syukur-syukur kalau misalnya sudah online, ya tadi, betul, tadi kita bisa gunakan tadi hal-hal yang sifatnya simple, free kalau bisa. Jadi tidak usah terlalu, kita mengeluarkan biaya banyak-banyak, itu yang ada saja dulu. Jadi kalau misalnya ada dari ruang guru dan sebagainya, mungkin kita ada kerjasama dan sebagainya ya. Tapi pada dasarnya kita pengenalan akan digital itu penting. Dan mereka bisa dimulai dari hal yang simple dulu, offline dulu aja. Kita bisa buat sebuah konten repository, mereka bisa akses itu, dan itu salah satu yang sangat
sangat-sangat bagus juga untuk kembangkan. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Johan atas penjelasannya untuk pertanyaan dari Pak Indo Intan. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Ibu Ika Yuniwati dari Poliwangi. Menurut Bapak, asesmen yang paling tepat dalam pembelajaran online yang bisa mengukur ketiga ranah kognitif pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik gerak, bentuknya kira-kira seperti apa, Pak? Ya, kalau kita sebut asesmen, nanti perkembangan kurikulum saat ini kan ada macam-macam ya. Kita bisa gunakan seperti misalnya dalam kuis atau kan ujian akhir dan sebagainya. Tetapi mau tidak mau gitu istilahnya, mereka kita pertama yang kita lakukan adalah kita minta mereka jujur aja terhadap diri sendiri. Jadi kalau misalnya, ya ini salah satunya ya, ini juga tantangan bagi kita di Bina Nusantara itu sudah cukup lama. Dalam waktu saya kuliah pun kalau misalnya nyontek itu pasti akan nama kita pasti akan ada masuk ke Hall of Fame, ya. Hall of Fame negatif maksudnya, itu kan dipampang. Tetapi itu tidak bisa mengurangi jumlah kecurangan. Kemudian di beberapa tahun terakhir ini pimpinan kami, rektor kami mengatakan bahwa kalau nyontek terbukti nyontek, maka dia akan dikeluarkan DO. Nah ini yang paling penting saat ini adalah assessment itu adalah salah satu tool saja untuk mengukur lah istilahnya. Nah, tetapi masalahnya adalah apakah mahasiswa kita itu menyadari bahwa assessment di satu sisi adalah suatu hal yang harus mereka lewati, tetapi di sisi lain adalah suatu hak yang mereka harusnya dapatkan. Jadi kalau bisa, saya tidak akan membahas mengenai teori-teori assessment dan sebagainya gitu dan lain-lain. Tapi saya melihat dari esensinya terlebih dahulu. Kalau kita bisa mengatakan kepada mahasiswa kita bahwa kalian belajar di sini itu kalian berkewajiban mengikuti ujian atau berhak mengikuti ujian. Kalau sampai tarafnya sampai itu hanya kewajiban, maka mereka akan cari cara di mana mereka harus lewat itu dengan berbagai macam cara, termasuk salah satunya adalah kecurangan, cheating. Tapi kalau misalnya mereka sampai pada taraf bahwa mengakui bahwa ini adalah haknya mereka yang harus mereka ambil untuk dapat diakui bahwa saya sudah menguasai materi tersebut, menguasai sebuah taraf ilmu tertentu, maka saya pikir itu juga menjadi satu kebanggaan juga buat kita dan buat mereka. Jadi dalam hal ini terlepas dari tipe assessment yang kita berikan, hal yang utama adalah kita harus bisa brainwash mereka dulu istilahnya gitu kan, apalagi dengan kondisi saat ini gitu. Dan ini menjadi salah satu tantangan bagi kita bersama gitu dalam mendidik. Yang penting tadi ya, kalau ada yang istilahnya akhlaknya dulu lah diperbaiki gitu. Assessment itu adalah salah satu tool saja untuk mereka bisa melihat bahwa apakah pembelajaran yang sudah kita berikan itu sesuai nggak dengan atau sudah mencapai nggak objektifnya atau tujuan pembelajarannya atau sasaran pembelajaran. Jadi menurut saya yang saat ini banyak sekali tools di internet, itu ada Quizizz, ada yang bahkan yang tadi yang menarik seperti Kahoot dan sebagainya, itu adalah satu tool saja. Tetapi pada prinsipnya ketika kita memberikan itu kepada mahasiswa, apakah mahasiswa menyadari bahwa itu adalah sebuah hak buat dia untuk ambil gitu istilahnya. Jadi itu yang saya pikirkan sih saat ini. Jadi bukan dari bentuk assessment-nya, tetapi dari esensi assessment itu sendiri yang kita berikan kepada mahasiswa. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Pak Johan gitu loh. Berarti memang seperti arahannya quote-nya Aristoteles ya, biasa yang kita ketahui bahwa education itu bukan hanya masalah assessment ya, tapi education itu juga educative, the heart, the karakter, kayak gitu. Itu juga yang menjadi titik poin utamanya gitu ya. Itu untuk menjawab pertanyaan Ibu Ika Yuniwati dari Poliwangi.
Pak Johan, itu dua pertanyaan yang sudah ada di dalam chat. Untuk Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya juga boleh either raise hand ataupun juga melakukan chat seperti yang telah dilakukan oleh dua pertanyaan sebelumnya. Sementara ini dulu Pak Johan, boleh kita lanjutkan. Terima kasih. Lanjutkan dulu ya. Ya, ini secara umum jadi ada untuk connectivism itu ada 8 aturan lah istilahnya yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama bahwa pembelajaran itu dan knowledge itu adalah ada di berbagai macam sumber lah istilahnya. Dia bisa ambil sumber itu dari mana saja. Jadi knowledge itu bisa dari apa saja. Kemudian sebuah pembelajaran itu adalah proses mengkoneksikan, jadi mengkoneksikan beberapa sumber-sumber tersebut di dalam otak mereka, otak pembelajar tersebut, sehingga menjadi sebuah information source atau sumber informasi. Jadi ketika mereka butuhkan, mereka bisa ambil lagi. Nah, itu tadi secara umum adalah ini modelnya mirip dengan otak kita istilahnya, dengan synapse dan nodes dan lain-lain. Kemudian juga kadang-kadang pembelajaran itu bisa saja terdapat di non-human appliance. Jadi bisa saja diperoleh dari hal-hal yang sifatnya ya kita sebut elektronik lah istilahnya, bukan non-human itu ya. Jadi banyak hal ya gitu. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi, kemudian alat-alat, perangkat dan lain-lain. Kalau dulu misalnya kita bisa katakan bahwa kompor itu pasti ada gas, ada api gitu kan istilahnya kan. Jangan pegang apinya, jangan pegang besinya dan segala macam. Sekarang ada kompor listrik. Nah, apakah yang mereka bisa peroleh dari situ? Bagaimana itu panas itu muncul dari sebuah otak yang seperti itu saja, gitu kan? Padahal tidak ada apinya. Nah, itu yang mereka juga bisa belajar. Gitu. Kemudian juga kapasitas dari yang mereka dapatkan itu kalau saya bisa katakan tidak terbatas. Ya, mereka bisa ambil saja dan yang perlu kita lakukan adalah mengajari mereka untuk bisa bersikap kritis. Bahwa tidak semua informasi itu benar, berguna bagi mereka. Jadi dengan kondisi saat ini mereka bisa dapatkan aja. Makanya ini yang jadi tantangan kita bersama gitu kan, hoax ini berjalan ke semua, jadi yang benar disangka salah, yang salah disangka benar, itu juga yang perlu kita sikapi bersama-sama gitu. Dan juga untuk anak kita. Kemudian juga kita nurture atau kita membimbing mereka untuk bisa maintain gitu, koneksi itu, sehingga pada saat yang dibutuhkan itu mereka juga bisa gunakan kembali. Jadi kadang-kadang yang sekarang ini adalah yang terjadi adalah ketika mereka belajar di SD, SMP, SMA, ketika di SD masuk ke SMP, mereka kalau ditanya apa yang dipelajari dulu, lupa semua. SMP ke SMA lupa, SMA ke universitas lupa. Bahkan kalau ketika sudah lulus, mereka kerja, mereka ditanya apa yang kalian pelajari di universitas, nggak tahu. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Nah, ini adalah seharusnya proses pembelajaran itu harusnya bisa continue, bahkan sampai mereka lulus dari kehidupan ini istilahnya gitu kan. Karena pembelajaran itu adalah lifelong learning. Nah, di sini juga dikatakan bahwa kemampuan untuk mengkoneksikan segala macam hal, baik semua bidang, ide, konsep, ya, menjadi sebuah core skill. Lebih baik mereka bisa mendapat informasi itu dan mereka tahu bahwa oh ya saya ingin core-nya saya atau spesialisasi saya di sini. Ya mereka bisa aja belajar macam-macam ya dengan apa namanya konsep kampus merdeka belajar itu mereka bisa belajar. Tapi pada akhirnya ketika mereka terjun ke dunia industri, ke pasar, mereka harus bisa memilih saya ini spesialisasinya apa. Dan itu yang tidak harus kita ajarkan kepada mereka supaya tidak semuanya masuk gitu dalam. Ya tidak masalah kalau misalnya mereka bisa oke lah sekarang dengan adanya major, minor dan segala macam gitu kan, mereka bisa belajar hal-hal yang lain dari bidangnya, tapi harusnya bidang itu memperkuat core-nya mereka. Jadi dengan ilmu yang mereka punya itu mereka juga bisa memperkuat. Kemudian juga dengan hal sekarang ini dengan up to date knowledge, mereka juga terus melihat bahwa perkembangan teknologi, informasi, apalagi gitu kan. Nah, inilah yang menjadi masalahnya. Jangan sampai mereka terlalu overwhelming dengan informasi, knowledge, sehingga up to date ya, dia up to date, bukan kudet istilahnya, tapi up to date-nya untuk hal-hal yang
tidak penting gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan juga. Dan kemudian terakhir adalah pengambilan keputusan. Itu adalah sebuah learning proses juga. Ini adalah 8 rule ketika dia belajar menggunakan konsep connective system, di mana mereka harusnya tadi fase-fase itu ketika mereka lulus harusnya sudah autonomous state gitu istilahnya. Jadi ketika kita luluskan mereka sebagai sarjana, sebagai master, sebagai doktor, mereka harusnya bisa melihat bahwa mereka yang menentukan apa yang akan mereka lakukan ke depan di sana. Dan itu harusnya sesuatu yang positif. Inilah yang membangun konsep dari konstruktivisme, di mana student itu adalah yang membangun sendiri knowledge-nya itu dari mana saja, bisa dari library, bisa dari sekolah, dari kelas, dari teman-temannya, dari internet, dari expert dan lain-lain. Nah, kalau dulu satu arah saja teacher yang mencekoki kita sebagai murid gitu kan, tapi sekarang ini sudah berubah, di mana konstruktivisme itu adalah si murid sendiri yang membangun bidang ilmunya atau keilmuannya dia, keahliannya dia, mau jadi apa dia nanti. Nah, itu yang membangun di sini. Kemudian juga dari sisi tradisional, nah sekarang sudah masuk ke outcome based education, OBE. Nah, itu juga melihat dari sisi hal yang tadi yang ditanyakan juga, evaluation itu bukan hanya dari sisi outcome-nya saja, ya, dari sisi bagaimana bagaimana mereka bisa outcome itu terbentuk dari proses assessment-nya, dari proses teaching learning-nya. Itu dievaluasi di mana mereka bisa melihat bahwa hasil yang diperoleh yaitu bukan hanya dari satu aspek saja, tapi dari seluruh aspek, dari mulai dia masuk ke sekolah, ke kelas, sampai dia mengerjakan ujian, sampai dia lulus, itu kita bisa melihat ada evaluasinya, ada reviewnya. Jadi sifatnya itu adalah iterasi lah. Kalau misalnya bukan satu arah atau satu siklus, tapi iterasi terus. Kita evaluasi dan kita review. Nah, ini yang membangun sebuah konsep di mana ketika kita bicara mengenai TEL juga, teknologi itu adalah salah satu yang kita evaluasi juga. Apakah benar nggak pakai teknologi ini mereka bisa tambah mengerti nggak gitu istilahnya. Nah, ini yang kita akan lakukan. Jadi ketika kita hubungkan konteksnya dengan teknologi assisted learning, maka dari sisi teknologi yang available, bukan hanya dari teknologi yang tersedia saja, tetapi dari teori-teori pembelajaran, dari isu-isu educational practice, ini yang membangun dari sisi teknologi assisted learning. Jadi bukan hanya satu aspek yang di atas saja, tetapi juga dari aspek-aspek. Maka dari itu, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa TEL ini adalah interdisciplinary, di mana tidak hanya satu aspek teknologi saja yang terkait, tetapi juga ada aspek-aspek lain. Nah, sekali lagi kita tidak perlu membahas semuanya learning theory itu kan dari A sampai Z, educational practice juga dari sampai Z, tetapi kita bisa melihat yang sesuai dengan kondisi environment dan lingkungan kita, dan melihat juga istilahnya outcome-nya, melihat juga dari sisi si pembelajarnya sendiri, karakteristik dari organisasi kita, karakteristik dari lingkungan sekitar kita, karakteristik dari dosen-dosen kita, dan karakteristik dari pelaku stakeholder kita. Ya, jadi saya pikir ini teknologi learning ini sangat luas, sangat lebar, terbuka kesempatan untuk kita bisa lihat aspek-aspek yang lain yang terkait. Nah, dari sini ada beberapa faktor yang saya lihat, itu saya coba sampaikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dari TEL, yaitu pertama, faktor dari si student itu sendiri. Jadi tadi saya katakan bahwa mungkin kalau secara umum kita melihat ada generasi yang disebut generasi milenial, generasi Z, generasi alpha, tetapi tidak bisa kita samaratakan di setiap daerah. Mungkin di kota-kota besar oke lah, misalnya kita generasi Z, generasi alpha saat ini. Tetapi ketika kita bicara mengenai di daerah, gitu, mungkin generasinya bisa saja tidak sama dengan di kota.
Nah, itu faktor itulah yang kita harus perhatikan ketika kita memilih teknologi, memilih tadi dikatakan apa yang kita harus berikan kepada mereka, unsur teknologi apa yang harus bisa kita berikan. Kemudian juga dari si teacher-nya atau dosen ya, gurunya. Jadi ada dosen-dosen yang sangat advance gitu, mereka cari tahu terus, ngoprek dan segala macam. Tapi dari sisi lain ada juga yang tidak terlalu suka. Nah, kita juga harus bisa menyesuaikan. Ya memang pada akhirnya yang dosen seperti tadi itu akhirnya jadi ketinggalan. Tapi itu juga supaya melihat dari knowledge yang mereka dapatkan dan kita kombinasikan dengan teknologi seperti apa. Kemudian dari sisi school-nya sendiri, faktor dari school-nya sendiri, kebijakannya, dari sistemnya, environment-nya, infrastrukturnya seperti apa, dan kita itu juga mempengaruhi dari kualitas tel yang akan kita gunakan. Dan terakhir dari sistem yang digunakan. Nah, ini ada faktor-faktor ini juga kita bisa jadikan sebuah dimensi-dimensi dalam sebuah penelitian yang kita bisa lihat apa nih, kita tidak bisa menyamaratakan misalnya di kota, bahkan di tingkat sebuah kota pun, atau di provinsi-provinsi, atau di tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya, itu tidak bisa menyamaratakan. Tapi kita bisa melihat bahwa dari keempat hal inilah yang kita bisa soroti mana yang cocok untuk digunakan. Nah, selanjutnya adalah kalau kita bertanya gitu, apakah ada arahan gitu, bagaimana tel ini bisa membantu untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran. Ada, yang penting adalah, yang pertama adalah kita harus memperhatikan metakognitif skill dari si pembelajar itu. Contohnya adalah kita seringkali misalnya menanyakan kepada si siswa kita atau mahasiswa kita, bagaimana gitu dengan, karena kalau misalnya kita terus memaksakan, kalau dalam hal ini gitu, contohnya dalam kondisi saat ini, wabah COVID-19 ini, ada juga yang mahasiswa kita yang kaget istilahnya gitu kan. Ada banyak reaksi yang muncul di dalam pembelajaran secara online seperti ini. Jadi ada yang, wah itu dosennya tidak ngapa-ngapain, terus kita suruh cari sendiri dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan, oh sulit gitu, karena dosennya menganggap bahwa dia hanya mengajar pada kelas itu saja, padahal kelas itu kan banyak ya, mahasiswa itu ada satu semester itu ada beberapa mata kuliah gitu. Dan ketika dosen dan mahasiswa tidak bertemu secara fisik atau secara langsung, secara online sinkronus gitu, kecenderungannya dosen itu memberi tugas. Dan akhirnya korban gitu istilahnya, dosen A kasih tugas ini, dosen B kasih tugas ini, dan seterusnya. Mereka jadi, waduh saya rindu untuk kuliah lagi, kampus lagi, karena justru dengan online ini malahan jadi kebanyakan tugas dan sebagainya. Nah, kita harus gali itu dari sisi apakah efektif nggak gitu menggunakan seperti ini, model seperti ini. Jadi teknologi itu tidak hanya untuk membantu dan untuk mengatasi, tadi saya sebutnya, membantu dan mengatasi masalah yang saat terjadi, tapi juga harus bisa membantu mereka untuk berkembang. Kemudian kebutuhan untuk sosial. Nah tadi, jadi cara pembelajaran secara langsung di kelas dengan cara pembelajaran secara online itu juga berbeda. Jadi mereka tidak bisa kita tuntut, mahasiswa kita tidak bisa kita tuntut untuk istilahnya di antara hubungan dosen mahasiswa gitu. Kadang-kadang yang lebih masuk ya tadi melalui line mereka misalnya atau WhatsApp grup. Mereka kita tanya bagaimana sambil nanya gitu. Saya juga seringkali mendapatkan WhatsApp gitu kan, mendapatkan, kalau email jarang gitu. Mereka sekarang pakai line gitu, mereka kasih apa namanya pertanyaan-pertanyaan, dan itu yang mungkin cocok gitu. Jadi hubungan itu tidak dibatasi antara dosen dan mahasiswa saja, tapi hubungan kita seperti teman gitu, mereka bisa lebih masuk. Dan juga student atau mahasiswa juga harusnya diajar untuk manage waktu mereka. Ini yang paling sulit menurut saya, karena rata-rata kalau saya tanya gitu mahasiswa, gimana belajar kamu gitu, yang paling sulit adalah ngatur waktunya, karena suasana rumah itu beda dengan suasana kampus. Jadi ketika saya aja sekarang ini dengan suasana bekerja dengan work from home seperti ini, seminar from home gitu, itu juga agak berbeda. Di otak kita adalah libur, apalagi mahasiswa gitu. Ada juga macam-macam gitu. Mereka ketika kita
adakan kelas online, rata-rata coba buka semua videonya gitu kan, buka semua mukanya gitu. Ada yang udah, oh nggak berani Pak, wah alasannya macam-macam. Kamera saya rusak, atau internet saya jelek, atau segala macam. Padahal ya cuma tadi, mereka bisa saja mereka tinggal gitu setelah join, mereka tinggal di kamar tidur gitu kan, tidak. Terus kemudian kalau misalnya di absen baru bangun lagi. Nah, itu yang menjadi tantangan gitu ketika kita bisa melakukan pembelajaran secara online ini. Tapi kalau sambil kita misalnya terus mendidik mereka untuk oke, hari ini sampai hari ini kita akan belajar ini, besok kita ada satu agenda-agenda yang kita bisa, sehingga mereka bisa mengatur waktu mereka sendiri. Ujung-ujungnya adalah otonomus. Jadi kondisi seperti ini atau kondisi normal atau new normal sekalipun, mereka tidak kesulitan. Dan itulah harusnya tujuan dari pendidikan yang kita selenggarakan. Terlepas dari pendidikan itu dibantu dengan teknologi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dulu untuk berikutnya agenda ya. Atau Pak Johan, sekedar mengingatkan, waktu kita sekarang udah 10:37, kita waktunya kita masih punya waktu sekitar 25 menitan lagi gitu lah ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan, bisa mulai dari sekarang untuk ditanyakan di chatnya, sehingga nanti sesi Q&A-nya bisa kita selesaikan dengan jawab dengan cepat oleh Pak Johan gitu loh ya Pak. Kira-kira demikian sih Pak, ingin saya tambahkan. Terima kasih Pak. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan sedikit mengenai histori atau sejarah dari TEL ini, teknologi enhanced learning ini. Kalau kita melihat teknologi ini sebenarnya atau konsep ini sebenarnya sudah dari awal abad ke-20, bahkan semenjak ada ya televisi dan sebagainya, itu ada pembelajaran lewat televisi, radio dan sebagainya gitu ya. Bahkan kalau misalnya, kalaupun secara pembelajaran jarak jauh gitu, misalnya lewat surat dulu pernah dilakukan oleh misalnya universitas terbuka dan seterusnya, itu adalah penggunaan teknologi-teknologi. Tapi hal ini berubah drastis setelah ditemukannya internet. Kita tidak pungkiri hal ini menjadi satu revolusi, dan juga satu yang lagi adalah desktop komputer IBM dan juga ada Microsoft. Kemudian sejak tahun 80-an itu sangat-sangat cepat ya. Ada Windows, kita masih ingat ya, ada CD-ROM. Sekarang CD-ROM sudah tidak laku lagi. Saya melihat di toko komputer itu sudah jadi barang antik karena sudah pakai flash disk. Bahkan kita tidak perlu flash disk lagi sekarang karena sudah di cloud ya. Ada Google Doc, kemudian juga ada OneDrive dan macam-macam gitu. Nah, ditemukan ada laptop, PDA. Sampai sekarang pun tadi ya, ada sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, bahkan Zoom saat ini yang kita lakukan, yang kita gunakan. Ini adalah satu teknologi-teknologi yang mengiringi proses pembelajaran kita. Dan kalau kita tidak melirik istilahnya bahwa teknologi ini harusnya kita bisa manfaatkan, maka kita ketinggalan sangat-sangat jauh. Jadi maka dari itu butuh mungkin di organisasi kita ada orang-orang yang sukanya ngoprek gitu. Memang pada akhirnya nanti kita juga akan seolah-olah dikejar-kejar terus, tetapi sekali lagi juga harus ada menyimbangi gitu, dengan tadi ada penelitian mengenai karakteristik dari visual kita, infrastruktur dan lain. Ada banyak aspek yang kita bisa lihat sehingga kita bisa menentukan teknologi apa yang sesuai dengan kondisi saat ini yang kita punya. Nah, dari sisi konsepnya pun juga ada beberapa perkembangan dari mulai e-learning. E-learning itu sudah cukup lama, pembelajaran tentang e-learning, kemudian juga berubah ke m-learning, mobile learning, kemudian ke u-learning atau ubiquitous learning, dan sampai ke smart learning, dan akhirnya ke smart education. Kalau kita bisa lihat satu persatu, e-learning itu atau electronic learning adalah pemanfaatan segala macam perangkat-perangkat elektronik, terutama untuk hal ini adalah komputer dan internet. Ya, jadi ini untuk membantu mereka untuk dalam proses pembelajaran mereka. Dan
Ya, saat ini yang mungkin yang sangat populer adalah penggunaan pembelajaran baik secara daring maupun secara offline gitu kan, secara langsung di kelas yang disebut sebagai flip classroom. Nah, ini yang sangat-sangat perkembangan inilah yang membantu mahasiswa atau siswa kita untuk bisa menangkap. Jadi setelah di penelitian bertahun-tahun akhirnya ditemukan bahwa yang efektif adalah harusnya adalah blended learning istilahnya. Blended learning itu yang disebut blended learning di mana ada satu kombinasi antara face to face dengan fully online learning. Jadi mereka bisa si flip classroom itu adalah mereka belajar dulu di rumah, kemudian ketika di kelas mereka bisa manfaatkan itu dari informasi yang mereka dapatkan dari rumah dengan diskusi. Meskipun ya ini juga sempat kita lakukan, kita gunakan konsep ini di pembelajaran kami di Bina Nusantara. Meskipun tidak seluruhnya mahasiswa kita bisa mengikuti hal ini. Karena apa? Nanti deh, karena kebiasaan dari sekolah dulu, SD, SMP, SMA, yang penting nanti gurunya pasti akan kasih tahu. Nah, hal ini harus kita tegaskan kepada mereka bahwa ketika mereka tidak membaca, mereka tidak mengakses materi itu, maka mereka akan ketinggalan. Kita harus punya strategi tertentu untuk hal ini. Nah, sehingga kita tidak terpancing untuk, ya sudah deh, kalau gitu kita ngajar lagi. Jadi percuma kalau begitu flip classroom-nya tidak akan berhasil. Nah, ini yang harus kita skenario dan juga infrastruktur dan juga konten yang atau sistem LMS dan lain-lainnya yang harus didukung untuk pemanfaatan blended learning. Jadi kalau misalnya blended learning atau flip classroom ini sistemnya bisa melihat bahwa si anak ini sudah mengaksesnya meskipun kita tidak bisa memastikan bahwa mereka cuma klik aja, mereka yang nggak baca juga dianggapnya sudah akses gitu ya. Tapi ada juga yang sampai page per page itu mereka mereka ukur, gitu. Mereka hitung. Ya, sekali lagi banyaklah akalnya mahasiswa. Tetapi dengan konsep ini efektivitas waktu yang kita manfaatkan di kelas itu bisa lebih optimal. Ya, jadi ini secara umum saja flip classroom adalah konsep di mana internet digunakan di luar dari classroom, di mana student itu termasuk kita memfamiliarisasikan dulu, membaca dulu materi sebelum kelas dan topik-topik yang di kelas itu. Jadi di kelas itu hanya diskusi, membahas kasus dan lain-lain. Jadi ilmu yang pengetahuan yang mereka dapatkan itu mereka sudah punya dulu, tapi di kelas mereka bisa kembangkan. Dan terus saya dalam hal ini adalah juga memanfaatkan materi-materinya sesuai dengan ini. Jangan sampai secara konten strukturnya itu masih menggunakan yang lama, tetapi dari sisi konsepnya kita manfaatkan lepas. Kemudian berikutnya kita beralih ke M-Learning atau Mobile Learning. Nah ini Mobile Learning adalah penggunaan gadget seperti smartphone, portable, komputer, laptop, dan sebagainya, tablet, dan sebagainya. Itu di mana mereka bisa belajar dari mana saja, di mana saja. Nah ini yang karena tidak terikat pada kabel, tidak terikat pada physical device ya. Jadi ada 3 fase di situ, ada fokus di device-nya, penggunaan karena konten kita juga harus menyesuaikan ketika mereka diakses oleh mobile phone gitu kan. Jangan sampai kontennya itu tujuannya untuk diakses dengan laptop, komputer, layar besar, tapi dipindahkan ke handphone gitu kan, smartphone. Akhirnya jadi kecil-kecil, nggak sesuai, nggak cocok. Nah itu kita harus lihat juga. Kemudian juga fokus di learning di luar dari kelas itu. Bagaimana pembelajarannya, strateginya, skenario-nya seperti apa, dan juga fokus kepada pergerakan mobility dari si learner itu. Jadi kalau saat ini mungkin yang dipentingkan adalah dosennya harus ada mahasiswanya ngumpul di satu tempat. Nah kita juga harus bisa melihat bahwa bagaimana kalau mahasiswanya itu ada di mana-mana dan tidak pada saat yang bersamaan. Nah itu yang harus ada sistem yang harus bisa mendukung. Masuk ke berikutnya adalah ubiquitous learning. Ini adalah pengembangan dari M-Learning, kalau bisa disebut sebagai M-Learning versi 2 lah, 2.0.
di mana tidak hanya dari mana saja, tapi bagaimana mereka mengakses dan kapan mereka mengakses. Jadi U-learning ini, ubiquitous ini di mana saja, kapan saja ya, pakai apa aja gitu istilahnya dengan ICT. Jadi peran dari si dosen itu sepertinya semakin mengecil gitu istilahnya, meskipun tidak berarti kita tidak usah ada dosen gitu, tapi peran dosen yang interaksi langsung kepada mahasiswanya itu tidak terlalu banyak akhirnya. Jadi mereka harus bisa mengakses itu, sistem itu dan konten itu secara mandiri. Ya, tapi kalaupun sekarang tadi ya, dengan kondisi karakteristik mahasiswa kita yang sekian lama itu diajarkan dari SD, SMP, SMA yang ketemu sama guru terus gitu, dijadwalkan dan sebagainya, ketika langsung drastis diubah dalam konsep seperti ini, sepertinya agak sulit juga menurut saya. Nah, kita harus bisa step by step strateginya seperti apa dan sebagainya. Kita harus bisa melihat seperti itu. Tetapi di satu sisi peristiwa wabah COVID ini seolah bagi saya, mohon maaf gitu, ada yang tidak setuju, silakan. Istilahnya adalah satu apa istilahnya ya, sesuatu yang sepertinya wabah, musibah, tetapi blessing in disguise gitu ya, arti istilahnya, walau bahasa itunya ya, bahasa kerennya sih, blessing in disguise. Jadi kita seolah dipaksa gitu dan terpaksa di ujung-ujungnya. Nah, kalau kita nggak tahu sampai kapan, ya kita berdoa sama-sama supaya wabah ini cepat berakhir. Tapi kalaupun ini berlanjut terus, setelah kita dipaksa dan terpaksa, maka lama-lama kita jadi biasa. Nah, ini salah satu blessing in disguise yang tadi gitu. Lama-lama kita jadi biasa, mahasiswa kita jadi biasa ketemu sama dosennya lewat Zoom atau lewat online dan sebagainya. Dosen pun harus memaksa dirinya untuk menguasai teknologi dan seterusnya. Ini sepertinya itu revolusi industri atau revolusi pendidikan 4.0 itu dipaksa oleh wabah ini seolah-olah gitu. Nah, ini yang bagi saya ini juga penting juga, tapi kita sebagai peneliti dan sebagainya harus berusaha untuk coba melihat gitu. Jangan sampai kita biarkan aja menjadi sebuah hal yang new normal itu secara natural, tapi kita harus bisa melihat mana yang kita efektif. Kasihan bagi daerah-daerah tertentu yang tidak siap untuk hal ini. Dan sekian ribu mahasiswa kita di daerah itu kesulitan gitu dalam aksesnya. Dan itu kita harus pikirkan juga. Nah, ini e-learning, kemudian secara umum seperti ini. Jadi pembelajaran setiap hari dari mana saja, wireless network yang saat ini broadband, 4G, sekarang udah masuk ke 5G, di mana dia bisa menggunakan teknologi-teknologi alat tools apa saja, termasuk di dalamnya adalah augmented dan virtual information, virtual reality, dan itu bisa mereka dapatkan gunakan untuk pembelajaran. Sebagai contoh, ini adalah teknologi mixed reality, augmented reality dan virtual reality yang kita gunakan. Dan terakhir, setelah kita masuk ke sana, harapannya adalah dengan TEL ini kita bisa masuk ke smart learning, di mana yang disebut smart learning adalah smart learner dan smart teacher dan smart system. Semuanya smart. Jadi jangan sampai kita konsepnya smart, tapi orang-orang di dalamnya not so smart gitu istilahnya. Ini bahaya. Jangan sampai yang smart itu konsepnya, tetapi stakeholdernya belum smart. Nah, itu terlalu dipaksakan akan berbenturan banyak sekali dan tidak optimal. Smart learning harusnya bisa memanfaatkan tadi ya, dari sisi teknologi, infrastruktur, wireless, kemudian juga tidak hanya dari sisi mobile device, tetapi juga dari sisi kemampuan dari smart device tersebut. Gitu. Ya, ujung-ujungnya akhirnya adalah kita harus memaksa kepada minimum requirement untuk smartphone kalian adalah seperti ini. Nah, ujung-ujungnya seperti itu. Ya, dan itu harus persiapannya harus matang, jangan sampai nanti jadi bermasalah ke depannya. Dan dengan adanya IoT itu juga kita bisa secara atraktif ya. Jadi dengan peralatan tadi kan peralatan itu kita bisa belajar dari non-human ya. Artinya ada perkembangan teknologi IoT. Ya, ini adalah secara umum teknologi yang digunakan. Kalau e-learning cukup dengan desktop, internet,
M-learning, mobile phone, wireless, broadband, U-learning, bisa juga mobile device karena U-learning itu adalah pengembangan dari M-learning, tetapi yang lebih tinggi 4G, 3G, smart learning mau tidak mau 4G, 5G, wireless broadband, kemudian IoT yang tadi saya sebutkan. Ya, oke, Bu Eva, ini ada kira-kira 2-3 slide lagi, saya habiskan dulu atau? Boleh, silakan Pak, tanggung Pak, setelah itu kita langsung Q&A Pak. Tanggung ya? Nanggung. Kita waktunya udah nggak banyak sih. Ya, baik. Nah, sekarang ini dengan adanya IoT, kemudian juga konsep-konsep dengan smart device dan sebagainya, itu mau tidak mau bukan untuk memanjakan ya indulgence gitu mereka gitu, tapi dari sisi itu mereka juga bisa belajar sesuatu bagaimana perilaku. Nah, sekarang berubah dari perilaku itu tadi ya, pinjam istilah normal, new normal itu. Dengan adanya konsep ini dan didukung dengan environment sekarang ini, new normal di dunia pendidikan, kemudian new normal di pembelajaran, itu juga harusnya bisa memanfaatkan hal ini. Jadi IoT ini juga salah satu pendukung juga gitu kan. Nah, selain yang disebut cybernetic istilahnya. Cyber internet dan informatik. Cyber informatik jadi singkatan cybernetic itu istilah yang kita gunakan saat ini, atau hyper IoT istilahnya. Di penggunaan cyberspace, physical space, social space, thinking space, semuanya cybernetic itu termasuk di dalam. Salah satunya adalah sekarang ini, kemarin saya juga diskusi dengan keluarga gitu kan, ini gimana new normal seperti apa gitu kan. Salah satunya yang saya cukup takjub juga kalau kita lihat ya, sekarang dengan adanya PSBB yang dilonggarkan, semua memanfaatkan protokol-protokol kesehatan, orang orang masuk ke sebuah mall atau pusat perbelanjaan sekarang dicek suhunya. Tetapi ketika saya cek, dilihat di luar ya di tempat-tempat yang lain gitu kan, ya seharusnya di Bangkok di China itu mereka sudah bikin tanpa satpam atau petugas keamanannya, mereka pakai kamera aja, kemudian langsung ada sensor suhunya ketika orang itu masuk ke sana, baik itu di perbelanjaan atau di stasiun kereta gitu ya. Ketika ketika mereka masuk langsung tertera kamu sekian derajat, meskipun mereka pakai masker dan segala macam, pengenalan wajah dan suhu itu langsung kelihatan. Dan ini menjadi salah satu inovasi juga gitu istilahnya. Mungkin di beberapa tahun lagi, dan saya lihat di beberapa online shopping gitu sudah ada istilahnya. Gitu. Ya, itu juga salah satu teknologi juga yang membantu kita. Nah, sekarang ini kalau misalnya kita lihat ya, teknologi learning itu dalam beberapa riset ada yang melihat dari sudut pandang yang positif. Pertama adalah yang positif itu meningkatkan motivasi belajar. Jadi mereka tidak tergantung lagi sama si guru atau dosennya, tapi justru mereka bisa meningkatkan motivasi. Mereka mau cari tahu apa aja tidak dibatasi. Kemudian yang kedua adalah mereka bisa mengakses teknologi terakhir lah istilahnya, dan mereka bisa melakukan evaluasi diri, benar nggak gitu, saya sudah mampu nggak, itu secara positif. Jadi mereka tidak terlalu ditekan lah istilahnya, mereka bisa bebas. Di sisi yang satu itu, di sisi yang lain secara negatif berpengaruh kepada emosional juga, berpengaruh kepada keraguan-raguan, bagaimana ini nanti gitu, siapa yang ngajarin saya. Nah, ini untuk hal ini kita mesti hati-hati. Jadi mungkin yang tadi yang awal yang positif itu ketika dihadapkan kepada sebuah masyarakat, environment di mana mereka sudah dari kecil dilatih untuk belajar secara mandiri. Tapi kalau misalnya di negara berkembang, di kita pada khususnya itu kadang-kadang ini yang terjadi. Kemudian juga dari sisi afektifnya, kebosanan, kebingungan, frustrasi itu juga terjadi. Dan yang berikutnya adalah ketika tel ini dijalankan, mereka sepertinya gitu, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa mereka lebih sukanya justru yang masih ada interaksi dengan dosen. Jadi flip classroom dan blended learning itu sepertinya masih dibutuhkan. Jadi pilihan yang mungkin sesuai dengan kondisi saat ini adalah flip classroom atau blended learning. Dan juga perlu diingat adalah unsur personalized gitu.
karena mereka belajar dari rumah sendirian, nggak bisa ketemu sama teman-teman yang dengan kondisi social distancing saat ini. Dan itu adalah preference dan learning style mereka juga harus kita pikirkan. Ada yang suka visual ya, gitu, visual, auditory, sama kinestetik. Itu semua harus bisa diperhatikan dengan teknologi ini. Ya, jadi bagaimana si PL ini bisa memanfaatkan seluruh aspek dari teknologi ini, seperti contohnya multimedia, gamification, kemudian juga tadi assessment, itu harusnya bisa kita manfaatkan. Tetapi di satu sisi kita juga mesti melihat dan melalui penelitian yang lebih lanjut. Dan juga beberapa hal yang kita lihat juga kita tidak bisa menggunakan satu strategi kita terapkan di strategi yang lain, tidak bisa. Mungkin Universitas A tidak bisa diterapkan Universitas B, itu tergantung dari kondisi dan karakteristik dari masing-masing institusi itu. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya simpulkan, kami simpulkan, yang pertama itu adalah teori ini adalah berasal atau tergantung dari selain dari teknologi, itu juga dia bisa memperkaya hubungan atau koneksi di student atau di teacher itu sendiri, sehingga itu bisa menimbulkan sebuah kolaborasi sebenarnya. Ya, dengan kondisi saat ini, kolaborasi itu adalah meningkatkan kreativitas, aktivitas, inovasi. Di satu sisi yang lain adalah kita ingin sama-sama menuju kepada smart learning ini, tapi kita tidak bisa buru-buru untuk menuju ke sana. Kita harus melalui tahapan-tahapan terlebih dahulu, apakah e-learning, bahkan kita baru sampai tahap e-learning, atau m-learning, atau u-learning. Kalau sudah u-learning, mungkin ya tadi, semuanya sudah bisa berjalan secara otonomos, kita bisa melakukan seperti itu. Dan itu sudah mendukung nanti untuk smart community, smart city, dan seterusnya. Ini juga bisa dilihat dari beberapa cara, gitu kan, baik dari sisi positif dan negatifnya, benar nggak? Gitu. Jangan sampai nanti kita melihatnya dari sisi positifnya saja, dari sisi kejiwaan, gitu, neuroscience-nya, mereka mahasiswa kita yang ini malah jadi tidak efektif dan mereka protes dan lain sebagainya. Ya, selain itu perlu diperhatikan juga tadi guru, teacher. Ini juga salah satu hal yang penting karena perlu kerjasama. Tadi kan ada aspek di mahasiswanya, gurunya, institusinya, sistemnya. Guru ini juga atau dosen ini salah satunya adalah merupakan salah satu aspek yang sangat-sangat penting. Kalau tidak kita ajak engagement dari si dosen ini, maka percuma. Karena kita tidak bisa mengandalkan sistem, kita tidak bisa mengandalkan kemampuan siswa kita yang menjadi pintar-pintar, tapi kita juga masih tetap mengandalkan guru dan guru yang harus bisa menyesuaikan dengan memanfaatkan PL ini. Dan di beberapa tempat memang PL ini adalah sebagai sebuah strategi untuk enrich, memperkaya dari proses pembelajaran, tetapi tidak jarang, gitu istilahnya. Ini hanya untuk sebagai solusi singkat saja. Contoh yang saat ini terjadi, gitu. Pokoknya semua online learning. Siap tidak siap harus online learning. Dan itu kalau tidak kita kita melihat secara holistik akan berbahaya gitu untuk masa depan pendidikan kita di sini dan bagi student kita. Dan berikutnya adalah pengenalan akan PL ini tidak langsung drastis, seperti kita harus bertahap. Dimulai dengan teknologi yang sederhana, kemudian juga teacher kompetensinya, dan juga tidak menutup kemungkinan kita berubah strategi. Jadi pivot gitu ya, dari efektivitas dari PL ini. Jangan ragu untuk kita berubah strateginya, karena kalau tidak, kita akan terjebak kepada tadi pemanfaatan teknologi. Kita tidak memikirkan si siswanya, dosennya, dan sebagainya. Tidak usah ragu-ragu kita lakukan percobaan gitu kan, meskipun nanti ada istilahnya buat anak kok coba-coba, itu buat mahasiswa kita kok coba-coba, jangan khawatir karena ini masih berkembang terus. Oke, dari saya mungkin itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf kalau waktunya agak sedikit lewat gitu ya, tapi harapkan ini adalah sebuah awal saja dulu ya. Terima kasih, silakan Bu Eva. Ya, terima kasih Pak